Selamat malam saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita datang beribadah, ibadah Pelprip Barnabas Ketapang saudara. Malam hari ini saudara, sediakan hati saudara, pikiran saudara, bahkan segenap hidup saudara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saudara. Malam hari ini saudara, kalau kita ada sebagaimana kita ada, ini semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Amin. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami. Amin, Yesus. Namun hanya oleh karena kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu heran bagi kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan Engkau masih membela umat-umat-Mu. Engkau mengasihi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Benar, Tuhan. Yang memegang teguh firman-Mu dan janji-Mu Engkau pelihara begitu heran. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau Tuhan. Kami rindu memuji-muji Engkau Tuhan. Yesus. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memimpin acara ibadah
Pelprip malam hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu kami rasakan, kami alami kedekatan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, malam hari ini kita mau siapkan hati kita, saudara. Bahkan segenap hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa, saudara? Karena kita bangga mempunyai Allah. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah lain seperti Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Sungguh ku bangga, Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan air mata. Hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Musik, saudara. Haleluya. Yesus hapuskan air mata, saudara. Haleluya. Yesus
Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus, kekuatan hidupku. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Kerinduan kita saudara supaya setiap orang boleh mengenal Yesus. Setiap orang boleh mendapatkan keselamatan seperti kita sudah mendapatkan keselamatan hanya di dalam nama Yesus saudara. Saudara, malam hari ini saudara, kita mau percaya sama Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberkati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan saudara. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan
sudah kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, Aku percaya. lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku Sekali lagi saudara, sambil angkat tangan kanan kita ke atas. Aku percaya Tuhan. Aku percaya di dalam Engkau Yesus. Hanya aku percaya padamu Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kebajikan kemurahan. Haleluya. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku Sekali lagi saudara katakan, kebajikan kemurahan Tuhan. Haleluya. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat malam ini Engkau masih memberikan kesempatan kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Tuhan. Yesus, amin. Kami boleh merasakan lawatan-Mu. Engkau hadir di tengah ibadah Pelpri pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bangga mempunyai Bapak seperti Engkau Yes, ya benar Tuhan. Tuhan. Bapak yang senantiasa memperdulikan kami. Amin. Bapak yang selalu menuntun di dalam langkah Aduh, kehidupan Yesus, kami. amin. Yesus, Terima kasih ya Tuhan. Tuhan. Di Terima tengah kasih, keadaan Yesus. dunia yang tidak menentu ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu di dalam Amin. kehidupan kami Benar, ya Tuhan. Terlebih pada malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya pada malam hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu ya Bapa. Berbaharuilah terus iman rohani kami, agar iman kami kuat di Amin. dalam Engkau. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, Amin, Yesus. apapun keadaan yang Amin. terjadi ya Tuhan. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Engkau yang selalu memegang kami dengan Yes. tangan-Mu yang penuh kuasa Yes, itu ya amin. Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Keras atau lembut kami siap menerima sabda-Mu itu ya Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan Yes. kami.
sehingga kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Jadikan kami menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Kami ingin menjadi saksi-Mu ya Tuhan, ingin membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, urapi hamba-Mu pada malam hari ini yang sudah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat pada Pelprip pada malam hari ini ya Tuhan. Baik yang ada di dalam tempat ibadah pada tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa pada malam hari ini kami akan diberkati oleh firman-Mu itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar Engkau yang nampak di depan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih. Berfirmanlah kepada kami. Kami sambut firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan ajaib, Tuhan yang heran, Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian Pelprip Barnabas yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan pelihara kita boleh jumpa lagi dalam suatu ibadah walaupun dalam bentuk live streaming. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, kita segera masuk di dalam pemberitaan firman. Saya ajak kita membuka firman di dalam Mazmur pasal 29. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan saya akan bacakan. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebab suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, pembacaan kita ini adalah suatu nyanyian kesaksian Raja Daud tentang kebesaran Allah. Lembaga Alkitab memberikan judul dari pasal ini, Kebesaran Allah dalam Badai. Barangkali dengan judul ini juga saya berikan tema dari khotbah pada malam hari ini, Kebesaran Allah dalam Badai. Raja Daud bersaksi bagaimana pengalaman-pengalaman hidupnya dengan sederetan badai yang ia hadapi. Dan dia melihat dan menyatakan bahwa dari sekian banyak badai yang dia hadapi, dia melihat kebesaran Allah. Dia selalu memenangkan situasi yang sangat sulit sekalipun. Makanya di dalam ayat 1, sebelum ia menjelaskan seperti apa kebesaran Allah dalam badai itu, ia berkata kepada Tuhan hai penghuni sorga, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Artinya Daud mengembalikan pujian hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan jugalah yang melepaskan dia, yang membuat ia tetap eksis. Walaupun bertubi-tubi badai yang ia hadapi. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak,
baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita membaca di dalam firman Allah bagaimana Daud itu dalam meniti karirnya dari seorang gembala, kemudian Tuhan angkat menjadi seorang nomor 1 di Israel. Badai begitu banyak dia hadapi. Dan yang sangat perlu kita perhatikan di sini, bahwa Daud itu sendiri mempunyai, atau saya katakan mendapat predikat yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku telah mendapat seorang yang hatiku berkenan kepadanya. Suatu pengakuan Tuhan bahwa Daud adalah orang yang hati Allah berkenan kepadanya. Tapi walaupun di dalam predikat yang begitu mulia, itu tidak lalu Daud bebas dari persoalan hidup. Ini perlu kita ketahui saudara-saudara sekalian. Supaya jangan sampai nanti kalau kita ikut Tuhan, kita sudah setia, kita sudah dekat dengan Tuhan. Lalu kita berkata, kenapa persoalan ini selalu ada, bertubi-tubi. Mungkin kita bisa katakan sudah jatuh ketimpa tangga. Kira-kira seperti itu. Nah saudara-saudara, di dalam Alkitab terlalu banyak gambaran bahwa orang-orang yang saleh, yang dekat dengan Tuhan, tidak luput juga dari badai persoalan hidup. Bukan hanya Daud. Siapa tidak kenal dengan Ayub? Siapa tidak kenal dengan Yusuf dan seterusnya? Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan begini. Sesaleh apapun seseorang, sedekat apapun seseorang dengan Tuhan, itu tidak akan membebaskan dia dari persoalan hidup. Bisa bilang amin? Itu fakta. Karena hidup ini memang persoalan. Kalau tidak mau ada persoalan, jangan hidup. Haleluya. Nah saudara-saudara sekalian, saya kira demikian. Tetapi ada hal yang menarik sekali, kita mau belajar dari kesaksian Daud. Seperti apa kebesaran Allah yang ia saksikan di dalam nyanyiannya ini. Yang pertama saudara-saudara sekalian, kita akan melihat bahwa Daud bersaksi tentang kebesaran Allah dalam badai. Ia nyatakan bahwa Tuhan hadir dalam badai. Itu kesaksiannya. Dinyatakan di dalam ayat yang ketiga, suara Tuhan di atas air. Ayat yang ke-10, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Artinya kebesaran Allah digambarkan di sini bahwa Tuhan bersemayam, Tuhan hadir di dalam badai dengan pengertian Tuhan pengendali situasi. Tuhan pemegang otoritas atas situasi. Hal ini penting bagi kita saudara-saudara. Kesaksian Daud ini menjadi pesan yang kita harus tangkap. Apalagi situasi sekarang. Badai COVID itu luar biasa. Sampai hari ini belum juga selesai. Walaupun ada orang bilang kalung antivirus corona. Saya pikir-pikir besok-besok orang kita semua pakai kalung semua. Bukan pakai masker lagi. Nah saudara-saudara sekalian. Tetapi ini badai yang sedang melanda manusia di bawah kolong langit. Badai yang sedang melanda bangsa kita. Tapi sebagai orang beriman. Kesaksian Daud berkata begini. Bahwa Tuhan hadir di atas badai. Tuhan ada di dalam situasi seperti ini. Jangan kita berpikir Tuhan itu lepas tangan, ini situasi di luar kontrol Tuhan. Tidak. Apapun persoalan yang kita hadapi, sekecil apapun, sebesar apapun, sebagai orang beriman kita harus konsisten dengan satu pemikiran bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kontrol Tuhan.
Kalau demikian kita harus juga yakin di dalam masa-masa sulit sekalipun yang kita hadapi, Tuhan hadir. Haleluya. Nah, kehadiran Tuhan di situ saudara-saudara menarik sekali. Saya membaca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-23. Yeremia 23 dikatakan begini saudara-saudara. Yeremia pasalnya yang ke-23 mulai ayat 19. Yeremia 23 ayat 19. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. 20. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Saudara, saya kadangkala berdoa, Tuhan, surutkanlah murkamu. Kapan ini berakhir Tuhan? Jangan berlarut-larut. Kan membaca ayat ini, Tuhan bilang, murka Tuhan tidak akan surut sampai ia menemukan apa yang ia inginkan. Setelah membaca ayat ini saya hanya berkata, Tuhan, temukanlah cepat-cepat apa yang kau inginkan. Haleluya. Jadi roba doanya, surutkan murkamu. Saya bilang saja, temukanlah Tuhan. Kalau sudah temukan pasti surut. Itu ayat kan bilang begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita berserah. Karena Tuhan hadir di dalam situasi seperti ini. Saudara-saudara, kalau kita sadar di dalam segala situasi itu, kehadiran Tuhan, itu sangat menolong kita untuk bisa bangkit. Kalau kita sadar di dalam setiap persoalan hidup, Tuhan sedang beracara, kita tidak akan perlu kecewa. Saudara-saudara, Habakuk, nabi yang pernah mengungkapkan kekecewaannya. Dia kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Orang-orang Babil, orang-orang kafir justru datang membawa umat Allah tertawan ke Babil. Nah saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, Habakuk menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Tuhan. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4 dia katakan begini, saya bacakan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kekecewaan Nabi Habakuk di sini dia ungkapkan karena sesuatu yang menurutnya tidak lazim. Mengapa orang fasik menelan orang benar? Mereka ditawan ke Babil. Habakuk merasa Tuhan sudah lupa mereka. Hampir semua orang Israel berpikir demikian. Dalam Yesaya 40 pun di sana nyatakan Israel berkata, hakku tidak diperhatikan lagi oleh Tuhan. Tuhan telah meninggalkan aku. Sampai Tuhan harus berkata, siapa bilang saya lupa engkau? Dapatkah seorang ibu yang menyusui melupakan anaknya? Kalaupun dapat, tapi Tuhan tidak. Artinya semua orang Israel ketika dibawa tertahan sudah ada dalam satu konsep pemikiran. Tuhan sudah lepas tangan. Tuhan tidak perhatikan lagi. Nah itu saudara-saudara. Selain bahwa Habakuk merasa Tuhan tidak adil, dia juga merasa bahwa Tuhan tidak konsisten.
Di dalam ayatnya ya saudara-saudara sekalian, 12 pasal 1 ayat 12 saya baca. Pasal 1 ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia, artinya orang Babil, untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia, orang Babil, untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dan dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Di dalam ayat ini Habakuk mengungkapkan lagi, bukan saja Tuhan itu sepertinya sudah lepas tangan tidak adil, tapi Tuhan tidak konsisten di dalam kodratnya, sifatnya. Sampai dia berkata, bukankah engkau Allah Maha Kudus? Mengapa kalau engkau suci, engkau kompromi, engkau memakai orang yang jahat? Orang yang jahat itu orang yang tidak berperi kemanusiaan. Dia perlakukan kami. Kami seperti ikan dipancing naik, dimainkan saja. Mereka dapat ikan, mereka tertawa-tawa, mereka bersorak-sorai. Kami ini seperti apa? Begitu susahnya Habakuk. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak konsisten. Tapi apa jawab Tuhan? Pasal 1 ayat 5 dia bilang begini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Dalam kekecewaan Habakuk Tuhan bilang, Habakuk dengar, saya mau beritahu kau. Saya mau kasih tahu satu cerita yang mungkin asing sekali. Kalaupun diceritakan ini sukar mau dicerna. Apa cerita itu? Ayat 6. Akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Coba lihat. Akulah yang membangkitkan orang Babil itu. Jadi orang Babil yang menawan Israel itu atas kendali Tuhan. Itu atas otoritas Tuhan. Dia yang datangkan Babil. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 25 disana, aku datangkan Nebukadnezar hambaku. Artinya situasi badai itu bukannya Tuhan tidak ada. Dia hadir di dalam badai itu. Akulah. Haleluya. Bukan berarti Tuhan sudah lupa umatnya. Tuhan berkata saudara-saudara berikutnya di dalam pasal 2 ayat 4. Ayat 4 katakan begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuhan mau katakan begini. Habakuk. Saya akan buktikan. Satu ketika engkau akan lihat orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar bukan hidup karena hartanya. Orang benar akan hidup karena percayanya kepada Tuhan. Artinya Tuhan kendalikan semua. Setelah Habakuk sadar ternyata Tuhan ada di dalam badai. Pasal 3 lain ceritanya. Di dalam pasal 3 ayat 17 dia bilang begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Setelah paham Tuhan ada di dalam badai, lain cerita. Sekalipun semua habis, sekalipun semua apes, tidak ada lagi yang diharapkan. Tetapi dia tahu ada Tuhan. Dia tetap bersorak untuk Tuhan. Ini yang saya katakan pelajaran penting kita dapatkan dari kesaksian Daud. Tuhan ada di dalam badai. Haleluya. Menarik sekali saudara-saudara. Di dalam Mazmur 93 ayat 4. Mazmur 93 ayatnya yang keempat. Satu pernyataan yang hendaknya kita bisa katakan bersama-sama. Mazmur 93 ayat yang keempat. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, saya minta kita membaca ayat-ayat ini. Mazmur 93 ayat 4, 2, 3. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang besar, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Air besar boleh ada, tapi Tuhan lebih besar. Covid boleh ada, tapi Tuhan lebih besar. Itu harus taruh di hati. Haleluya, haleluya. Tuhan ada di dalam badai. Dia bukan sekedar ada, dia pengendali dan dia lebih besar. Itulah kesaksian. Kebesaran Tuhan dalam badai. Tuhan hadir sebagai pengendali. Yang kedua, apalagi kesaksian Daud tentang kebesaran Allah di dalam badai itu. Ayat 11 mengatakan begini. Ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Kata kiranya ini masih seperti abu-abu ya. Bisa ya, bisa tidak. Tuhan kiranya. Tetapi makna kata kiranya itu memang kita terlalu sopan. Kita punya bahasa ya. Kiranya, ya kiranya Tuhan tolong Anda. Sebenarnya kita bukan kiranya, Tuhan pasti tolong Anda. Jadi makna kata kiranya ini pasti. Ya, jadi bukan moga-moga Tuhan tolong. Moga-moga Tuhan berikan kekuatan. Ini harus dibaca, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada umatnya. Sebab iman Kristen itu tidak kenal moga-moga. Iman Kristen ada kepastian. Tidak ada itu istilah bilang insya Allah kita masuk surga nanti. Atau mudah-mudahan diterima di sisinya. Enggak, pasti. Haleluya. Jadi Tuhan pasti memberi kekuatan. Di dalam badai bukan saja Tuhan hadir sebagai pengendali. Tapi Tuhan juga beri kekuatan. Yesaya bersaksi dalam Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayatnya yang ke-26, ayat yang saya sebut-sebut tadi, saudara-saudara. Ayat yang ke-29 saya baca, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Haleluya. Kekuatan itu tidak didapatkan di dalam zona aman dan nyaman. Tapi kekuatan didapatkan, diberikan oleh Tuhan ketika kita ada dalam badai. Saya tidak tahu badai apa bapak-bapak sedang alami. Apakah di dalam bisnis, badai dalam keluarga mungkin dan sebagainya. Tapi ingatlah, selama engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau diberi kekuatan baru. Karena ayat 30 bilang begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, sabar di dalam pengharapan kita, Tuhan memberikan kekuatan di dalam badai. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Wahyu, jemaat Philadelphia dikatakan bahwa kekuatannya tidak seberapa. Kekuatan tidak seberapa. Tetapi dengan kekuatan tidak seberapa mereka taat. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan baru. Mazmur 84 menegaskan kepada orang yang selalu terarah jalannya ke bait Allah. Bersiarah ke rumah Tuhan. Tuhan memberi kekuatan. Baik saudara-saudara, saya ajak kita mau melihat bagian ini. Mazmur 84. Menarik sekali untuk hal ini saya bacakan sehubungan dengan kekuatan. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Dalam ayat ini kekuatan yang Tuhan berikan. Kepada orang yang suka berziarah datang ke rumah Tuhan. Maka Tuhan memberikan kekuatan baru. Yaitu jika mereka melintasi lembah Baka. Lembah Baka ini adalah gambaran lembah ketandusan, lembah kekeringan, lembah kekelaman. Melintasi lembah kekeringan itu. Lembah Baka itu menjadi lembah mata air. Air mata menjadi mata air. Kalau orang diberikan kekuatan dalam badai. Maka saudara-saudara sekalian sungguh indah. Sementara orang susah, sementara orang merintih, bagi orang yang sadar Tuhan ada di dalam badai, tidak akan membuat dia susah, habis. Boleh jatuh tapi tidak tergeletak. Saudara-saudara, dia akan bersorak karena melintasi lembah Baka. Tidak bisa dihindari. Lembah Baka boleh saja datang, tetapi situasi itu tidak akan membuat dia berlinang dengan air mata, tetapi menjadi mata air penuh kesukaan. Orang itu yang membuatnya. Tempat yang tidak bermata air. Lembah Baka akan menjadi tempat bermata air. Bahkan dikatakan dalam hujan pada awal musim. Menyelubunginya dengan berkat. Hujan awal itu satu gambaran tentang musim paceklik. Orang baru menanam sukar sekali. Tapi kalau orang yang kekuatannya dalam Tuhan. Ada badai paceklik. Tuhan bisa memberikan dia berkat. Haleluya. Ayat tadi mengatakan Tuhan pasti memberi berkat. Nah saudara-saudara sekalian. Saya mau simpulkan begini. Saudara, kebesaran Tuhan di dalam badai disaksikan bahwa Tuhan hadir. Tuhan beri kekuatan. Biar malam hari ini firman yang kita dengarkan menghadapi hari-hari ke depan yang makin sulit. Kita tidak tahu kapan situasi ini berakhir. Kapan Tuhan mencapai apa yang Ia inginkan. Saya bilang sama jemaat ayat itu. Barangkali Anda salah satunya yang Tuhan mau kejar. Bertobat cepat. Sebab virus ini belum mau berhenti kalau Anda tidak bertobat. Jangan-jangan Anda yang dikejar oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, cepat bertobat. Dengan Anda cepat bertobat, Anda bisa mempercepat pandemi COVID ini. Haleluya. Saya bilang ya ayat tadi. Pulang nanti di rumah, baca baik-baik ayat itu. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, Tuhan ada di dalam badai. Kebesarannya Dia beserta dengan kita
Dia memberikan kekuatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saja ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Firman-Mu memberikan pengharapan bagi kami. Kalau Daud boleh bersaksi tentang pengalamannya menghadapi masa-masa sulit. Dan itu tertulis di dalam Alkitab firman-Mu. Itu berarti itu menjadi teladan juga bagi kami. Ada pesan kebenaran bagi kami. Zaman kami boleh berbeda dengan Daud. Tapi prinsipnya yang sama. Yaitu Engkau yang hadir di dalam permasalahan Daud. Engkau Allah yang sama hadir di dalam permasalahan kami. Badai apapun yang sedang menghadang kami. Menghadang umat-Mu saat ini Tuhan. Kuatkan iman masing-masing. Bahwa Engkau ada Tuhan. Tidak perlu ada yang kecewa. Tidak perlu ada yang mempersalahkan Engkau. Tidak perlu ada yang mempersalahkan situasi. Sebagai orang beriman harus kami hanya kembali kepada Engkau. Engkau ada. Engkau ada ya Tuhan. Bahkan lebih dari sekedar ada. Engkau beri kekuatan. Kalau di antara kami ada yang sedang lemah iman saat-saat ini. Tuhan berilah kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Ada yang sedang menghadapi lembah baka ya Tuhan. Berikanlah kekuatan. Agar mereka dapat berjalan makin lama sampai kepada bukit Allah. Sampai kepada hari kemenangan itu. Berkati Pelprip Barnabas ini Tuhan. Para pelaku-pelaku bisnis. Semua yang bekerja Tuhan. Apapun profesi mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Engkau buktikan Tuhan. Bahwa musim paceklik. Kesulitan ekonomi sekalipun. Engkau dapat membuka jalan dan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga dengan demikian nanti ya Bapa. Kami hanya berkata seperti Daud. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kehormatan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sampaikan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Di dalam persekutuan dengan anaknya. Serta bimbingan kuasa Roh Kudus. Tetap menyertai kita sekalian. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.